Berikutnya kitab Tuhfatul Murid. Ada tak? Yang nggak bercoret lah dia. Iya nggak bercoret tuh. Pas tuh. Wa ammal hamdu, dan adapun alhamdu, kita masih membahas tentang alhamdu, pujian. Alhamdulillahi ala silatihi, kan itu apanya nazamnya. Segala puji itu bagi Allah, ala silatihi, atas pemberiannya. Thumma salamullahi ma salatihi, kemudian salam Allah beserta selawat Allah kepada Nabi Muhammad. Sekarang alhamdu. Alhamdu itu secara bahasa sudah kita bahas kemarin. Dia itu adalah apa tadi? Masih ingat tak? Secara bahasa alhamdu, pujian. Ats-tsana'u bil kalam 'ala al-jamil al-ikhtiyari 'ala jihati at-tabjil wa at-ta'zim. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin am la. Sekarang apa itu alhamdu secara istilah? Walhamdu wa ammal hamdu istilahan, dan adapun yang dikatakan pujian itu pada istilah, secara istilah itu boleh kita katakan ittifaqul ulama'i ala amrin, kesepakatan ulama pada satu perkara. Fahuwa fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im. Dianya itu adalah perbuatan. Jadi yang namanya pujian itu menurut istilah fi'lun, perbuatan. Berarti kalau sudah perbuatan itu ada yang dikerjakan. Yumbi'u, yang memberitahu, an ta'zimil mun'im, dari pengagungan yang memberikan nikmat. Itulah pujian. Perbuatan yang memberitahu terhadap pengagungan dari yang memberi nikmat. Min haitsu kaunihi mun'iman, dari sisi keadaan yang memberi nikmat itu adalah pemberi nikmat. Memberi nikmat alal hamid, atas yang memuji, au ghairihi, atau selain yang memuji. Jadi secara istilah, kalau kita lihat ada orang dia punya keagungan, kemuliaan dari sisi senang memberikan nikmat, gitu kan? Baik pada dirinya atau pada orang lain, lalu kita puji dia dengan perbuatan tadi, aktivitas tadi, maka ini disebut dengan memuji. Sawa'un kana dzalik, sama saja adakah itu perbuatan itu qaulan bil lisan, hal keadaannya berupa perkataan dengan lisan. Misalnya kita mengatakan alhamdulillah, au i'tiqadan bil janan, atau i'tiqad dengan hati. Cuma nanti muncul permasalahan, bagaimana kita mengatakan memuji dengan hati itu memuji, padahal memuji itu kan perbuatan, kan? Au amalan bil arkan, atau amal dengan anggota-anggota tubuh, dengan rukun-rukun, allati hiyal a'dha, yang dianya adalah anggota-anggota tubuh. Itu dia. Itulah nama pujian, memuji tadi. Kama qala al-qail, sebagaimana berkata orang yang berkata, afadatkumun nu'ama'u minni thalathatan, yadi wa lisani wa dhamiral muhajjaba, telah memberi faidah terhadap kalian oleh segala nikmat dariku akan tiga. Akan tiga, berupa tanganku dan lisanku dan hati yang terdinding.
Jadi memuji itu dengan tiga. Dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Wa innama, dan hanyalah kanal i'tiqad, adalah i'tiqad itu fi'lan. Kenapa i'tiqad itu dikatakan perbuatan? Padahal i'tiqad itu kan dalam hati. Kenapa beliau mengatakan i'tiqad itu perbuatan juga? Wa innama kanal i'tiqadu fi'lan, dan hanya adalah i'tiqad itu menjadi perbuatan. Kenapa? Li'annahu at-tasmimu bil qalbi, karena yang namanya i'tiqad itu mentekadkan dengan hati. Jadi seolah-olah tekad itu berbuat, mentekadkan dengan hati. Wa amma qauluhum, dan adapun perkataan para ulama, ketika sebagian ulama mengatakan at-tahqiqu annahu kaifun ay as-suratul hasilatu fin nafsi. Jadi ada ulama mengatakan yang pasti bahwasanya i'tiqad itu kaif. Ada maqulatul fi'li, ada maqulatul kaifi, ya. I'tiqad itu kaif. Apa itu? As-suratul hasilah, rupa yang terjadi pada jiwa. Jadi katanya kalau dia rupa yang terjadi bukan perbuatan. Tapi kata pensyarah di sini, fahuwa tadqiqun kalamiyun la yunzaru ilaih. Dia itu, perkataan ulama yang mengatakan i'tiqad itu kaifun, ya, adalah tadqiqu kalami, tadqiq, menghaluskan nisbah kepada perkataan saja. Jadi fahuwa tadqiqu kalamiyin atau tadqiqun kalamiyin, penghalusan yang dinisbahkan kepada kalam, ucapan. Tadqiqun kalamiyun, ya. Jadi sifat mausuf. La yunzaru ilahi, yang tidak dipandang kepadanya. Huna di sini. Jadi enggak perlu kita memperdalam masalah itu. Kita cukup mengenal i'tiqad itu sebuah perbuatan. Kenapa? Karena dia mentekadkan dengan hati. Ketika seseorang memuji dengan hati, berarti dia mentekadkan untuk mengakui keagungan orang yang memberi nikmat tersebut. Fa in qila, apabila dikatakan al-i'tiqadu la yumbi'u an ta'zimil mun'im, i'tiqad itu tak memberitahu tentang pengagungan orang yang memberi nikmat. Bagaimana bisa tahu? Kan dalam hati. Ujiba, dijawab. Maka dijawab bi annahu yumbi, i'tiqad itu memberitahu. Lau utuli'a alaih, kalau dinampakkan atasnya, atas i'tiqad. Au annahu yustadallu alaih, atau bahwasanya i'tiqad, bahwasanya ia itu yustadallu, akan ditunjukkan atasnya bil qauli, dengan perkataan. Jadi i'tiqad itu bisa diketahui, bisa memberikan petunjuk sebagai perbuatan. Pertama, kalau diperlihatkan. Seandainya dibuka hijab, kemudian nampaklah ini i'tiqad, maka nampak i'tiqad itu perbuatan. Atau kadang-kadang i'tiqad itu bisa didalilkan keberadaannya dengan ucapan. Kadang-kadang ucapan itu keluar berdasarkan kayak i'tiqad, keyakinan. Wa yatahaqqaqu hina idzin, maka nyatalah ketika itu qaul tadi didalilkan dengan ucapan, hamdan, dua pujian. Ahaduhuma bil qaul wal akharu bil i'tiqadil ma'khudhi minhu. Yang pertama dengan ucapan, yang kedua dengan keyakinan yang diambil daripada ucapan tersebut. Paham enggak? Betul. Paham enggak? Pelan-pelan lah kan? Nah. Ini agak balik nih, Pak. Nah, berbelit-belit nih. Wa syukru, dan syukur,
Tadi kan puji, sekarang syukur. Apa itu syukur? Nah, jadi kita itu bisa mengetahui i'tiqad itu merupakan perbuatan dengan dua cara. Kalau dinampakkan kepada kita, seandainya i'tiqad itu bisa dinampakkan, maka i'tiqad itu perbuatan. Ketika orang menekadkan sesuatu, nampak aktivitasnya di situ. Yang kedua, bisa dikatakan memberitahu tentang sebuah perbuatan ketika dia didalilkan dengan ucapan. Orang meyakini bahwasanya buah apel itu manis. Misalnya apa namanya, semangka ini manis. Ini manis nih dimakan. Waktu dia yakin manis, dia ucapkan, semangka ini manis. Gitu. Dia meyakini itu. Itu gambaran i'tiqad. Nah, jadi mendalilkan i'tiqad dengan ucapan itu memunculkan dua pujian. Pujian dengan ucapan dan pujian dengan keyakinan. Nah, gitu. Jadi ya. Sekarang syukur. Syukur itu secara bahasa huwal hamdu. Nah, secara bahasa dia adalah pujian. Apa itu syukur? Secara bahasa dia alhamdu, pujian. Maka kita sering mengatakan puji syukur. Padahal secara bahasa yang namanya syukur itu ya puji. Nah, gitu. Cuma mungkin maksudnya puji secara istilah, syukur secara istilah. Nah, sekarang apa itu syukur secara istilah? Enggak gini. Yang namanya syukur secara bahasa adalah pujian secara istilah. Jadi memahami pujian secara istilah berarti memahami syukur secara bahasa. Lakin tetapi bi'ibdalil hamid bisyakir. Jadi kalau tadi amal hamdu istilahan itu fahuwa fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamid. Kalau syukur secara bahasa yaitu fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman 'alal syakir. Nah, gitu. Wastilahan. Nah, secara bahasa, secara istilah apa? Syukur itu sirful 'abdi jami'a ma an'ama Allahu 'alaihi bihi fima khuliqa li ajlihi. Hamba, pemalingan hamba, sirf akan seluruh nikmat yang Allah berikan, nikmat itu atas hamba dengannya pada ibadah yang telah diciptakan hamba karenanya. Jadi orang bersyukur itu beribadah. Yang tak bersyukur tak beribadah. Coba. Walaupun namanya si syukur kan itu kan. Nah, kalau tak bersyukur, tak beribadah tak bersyukur dia. Nah, gitu. Syukurlah katanya gitu. Rupanya syukur orang Indonesia kan, syukur katanya. Mampus rupanya gitu. Nah, itu dia. Jadi syukur itu menggunakan nikmat untuk beribadah. Nah, mungkin kita cukupkan di sini dulu. Syukur, Pak, secara istilah. Dan kita sampai di titik ini karena Ustaz Nafis yang ngantuk kayaknya kan. Baik, demikian saja. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.